Baik, selamat datang kembali ke Pomo Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-like dan men-subscribe channel saya. Pada hari ini saya akan men-sharing gimana caranya saya untuk mengevaluasi perusahaannya, untuk pelan-pelan mencari perusahaan-perusahaan multibagger yang bisa memberikan kita cuan. Karena kita tahu sendiri di bursa efek ini informasi itu sangat penting dan berharga yang membuat kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya memakai di investing.com ya. Mungkin teman-teman yang pengguna aplikasi lain mungkin ini sebagai tambahan referensi. Kita langsung saja. Pertama-tama kita masuk ke pasar, kemudian ke saham, kemudian ke penyaring saham. Yang pertama saya ambil di rasio ya. Ini earning per share TTM versus tahun ini dan tahun sebelumnya. Terus pertumbuhan earning per share selama 5 tahun. Kemudian pertumbuhan ini penjualan tahun ini dan tahun yang lalu. Terus ini pertumbuhan penjualan selama 5 tahun, belanja modal selama 5 tahun. Ya, ini aja, kemudian kita tunggu ya. Nah, ini timbul sudah teman-teman. Tapi pastikan ya, kita untuk mengklik ini tujuannya agar kita bisa memilih apa yang sudah kita tentukan di awal. Pertumbuhan ini 5 tahun, belanja modal, terus penjualan tahun ini dan tahun lalu, pertumbuhan penjualan selama 5 tahun, belanja modal ya tadi, earning per share selama tahun ini dan tahun yang lalu. Tuh, 2. Dia batas sampai 8 saja teman-teman ya. Biasanya saya memakai hanya simbol dan juga sektornya, biar nanti saya memudahkan untuk mengingat-ingat sektor apa dia. Kemudian kita daftar, sudah muncul, kemudian kita ambil ini, kita masukkan ke Excel. Nah, ini sudah ada teman-teman ya, sudah muncul di Excel, sudah saya ambil, saya pindahkan ke downloadan yang kemarin ya. Kemarin kita kan sempat download nih yang kuartal 2 ya, yang saya share itu. Nah, terus apa sih manfaatnya ini? Nah, kan ini kita bisa lihat teman-teman, biasanya perusahaan yang bagus itu earning per share-nya, pertumbuhannya itu selama 5 tahun. Contohnya kayak MLIA ini kan. Saya kasih satu contoh aja deh, biar waktunya enggak banyak, nanti teman-teman kan bisa mencari sendiri. Nah, ini kan pertumbuhannya selama 5 tahun kan di atas 20% ya, teman-teman. Nah, inilah yang membuat dia menjadi seperti ini. Nah, untuk deteksi gejala awalnya kan kita biasanya ngelihatnya dari yang tahunan ini. Nah, terus kemudian apa sih fungsinya ini buat saya pribadi ya? Yang pertama, dia kan belanja modal nih, ya kan? Nah, dari belanja modal ini kan nanti kita bisa lihat efeknya ke sini sama sini itu apa. Tujuannya belanja. Nah, kita kan bisa ngelihat teman-teman dari 5 tahun dia mengeluarkan belanja modal, ya kan. Nah, kita bisa lihat penjualan tahun ini meningkat nggak gitu kan, dalam bertahunnya itu. Contoh ya kan, ini Tama, kita lihat dia minus nih, pengaruh nggak ke harganya sahamnya gitu. Nah, tentunya berpengaruh ya teman-teman, dia jadi seperti ini ya, berpengaruh itu. Kita lagi mau membuka usaha bakso, nah, dan sudah berjalan gitu kan. Nah, kita nih akhirnya mengeluarkan belanja modal lagi nih, ya kan. Entah pinjaman dari bank, entah melakukan reg issue, ya macam-macam, untuk memenuhi harapan-harapan dan tujuan dari manajemen ya. Penggunaan dananya entah dia membuat pabrik, entah dia memperbesar toko, ya kan, macam-macam.
entah dia mengakuisisi perusahaan lain, banyak hal. Nah, dari hal itu kira-kira efeknya dari 5 tahun ini pengaruhnya ke penjualan sama earning per share-nya naik nggak gitu loh. Coba kita lihat lagi yang belanja modalnya tinggi ya. Nah, coba ya. Ini sudah saya kita bisa nandai BBHI. Oke, masuk. Oke, kita tandai-tandai aja. Ini penjualan per tahun ini naik. Tahun sebelumnya pertumbuhan penjualan 5 tahun. Oke, yellow ya. Kita tandai. Nanti kita sama-sama ngelihat. Nah, ini sempurna banget nih. Oh, Breeze. Iya, Breeze. Oke. Maaf ya teman-teman, ini kalau agak lama sedikit nggak apa-apa kan. Saya harap teman-teman kita bisa sama-sama menyimak ya, karena di sini kita bisa lihat perusahaan-perusahaannya seperti apa, ini sektornya apa. Oke, sudah semua kita tandai teman-teman. Sekarang kita masuk ke harganya. Oke, ini ya itulah teman, kenapa dia turun lagi ya, gini loh, dia buka toko ya. Aku nggak terlalu, kita coba ya ilustrasikan, kita renungkan, kita bayangkan dia buka toko, ambil uang. Nah, otomatis belanja modalnya gede ya kan. Nah, otomatis dari belanja modal ini kadang-kadang ada isu-isu yang melekat padanya ya. Pada akhirnya apa ya, mendoronglah harganya saham, tapi pada kenyataannya kenapa bisa turun ini. Nah, kelihatan kan, simple nih, dari sini udah kelihatan minus, ini positif ya, penjualannya yang positif, tapi namanya perusahaan digital kan kebanyakan dia labanya tuh kebanyakan enggak begitu ini, minus ya. Yellow ya, ambil yellow aja dulu. Biasanya teman-teman perusahaan yang tinggi dalam melakukan belanja modal itu pasti rata-rata gini loh. Coba deh teman-teman nanti melihat ya, coba aja rata-rata tuh begini terus turunnya. Kenapa? Karena ininya loh, nih poin utama. Nah di sini loh, kita tandai aja ya. Nah merah. Nah, sininya dia nggak maksimal gitu, makanya ini tuh. Coba seandainya dia maksimal dan bertahan, mungkin harganya bisa terus tumbuh gitu. Kita ambil yang kayak Breeze. Nggak usah dijelaskan deh, Breeze deh. Tapi aku penasaran harga ini berapa ya. Wah, ini betul-betul nggak support ini. Betul-betul nggak support, jatuh dia. Walaupun dia 400 memang, tapi mungkin di sempurna ya, perfect ya. Jalannya naik loh. Ya, untuk saham ini bisa dilihat aja nanti kan seperti apa gitu loh. Setelah kita lihat dari sini, ini sudah kita lihat sudah pada naik, sudah pada posisi turun. Nah, ini kan 5 tahun teman-teman. Nah ini waktu harganya masih di bawah-bawah ini tetap tinggi mereka ya, di atas 50% lah. Itu bisa untuk deteksi awal teman-teman, untuk memilah-milah ya kan. Terus setelah kita kembali, biasanya saya akan masuk ke sini, pertumbuhan earning. Ini yang biasa agak power tuh di sini. Nah, kita sekarang masuk ke pertumbuhan earning per share selama 5 tahun. Kita lihat nih mana yang perfect. Ini earning per share tinggi, dan di sini toleransinya ya 30% masuk. Yang bagian sini pertemuan belanja modal 30% atau 50%. Di sini ya sekitar 43, di atas 25 itu udah bagus sekali teman-teman ya. Apalagi di sini pertumbuhannya mungkin korelasinya sekitar ya 15% ya, lumayan. Kita bisa lihat di sini. Kan tergantung teman-teman ngarahnya kemana melihatnya, condongnya. Mungkin teman-teman biasa analisis yang sifatnya tadi kan teman-teman udah lihat nih, yang ini yang tinggi-tinggi rata-rata saham-saham apa ya, seperti Breeze nih, BBHI, BBYB ya kan, bank itu. Nah, tapi
Kalau yang di sini ini bisa teman-teman bisa dapat perusahaan-perusahaan yang lebih ke arah wonderful company ya, itu kan pertumbuhan earning per share dia. Ini bisa ditandai. Nah, coba teman-teman lihat ya. Kita lihat saja. Seperti kata saya tadi kan. Yang sifatnya apa? Daya tahannya lebih tinggi ya. Coba. Daya tahannya itu bisa lebih tinggi dia. Walaupun kepemilikannya ini kecil publik ya, sekitar 7% kalau nggak salah. Kadang kalau ekonomi lagi terpuruk kan biasanya saham-saham yang kayak gini nih, yang tadi kita evaluasi pertama kan tahu sendiri, naiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Nah, kalau ekonomi udah mulai pulih biasanya orang larinya kebanyakan yang ke sini pertumbuhan kan, karena contoh kayak Covid kemarin kan banyak perusahaan-perusahaan yang drop tuh. Ya kan? Banyak yang drop, hanya beberapa perusahaan yang diuntungkan seperti farmasi ya kan. Healthcare, kesehatan ya kan. Karena kebutuhan masker sama kebutuhan antigen, bepergian harus dites dulu ya kan, swab segala macam, tes swab gitu kan. Nah, BTPS anyway kita lihat, tapi kecil sih BTPS ini. Kita lihat lah. BTPS wajar aja dia turun karena ya kita lihat sendiri dari ini tadi kan, walaupun ini hanya ringkasan tapi ya ini cukup untuk bisa kita ngelihat ya ininya pengaruhnya ya. Yang saya lihat itu ini teman-teman, ini dan ini ya toleransinya teman-teman bisa lihat seperti game tadi 25% bagaimana, terus 38% untuk penjualan bagaimana. Nah, kita cari yang mirip-mirip nih. Nah, Breeze. Oh, Breeze tadi udah kita ya lihat ya. MBAP ini kecil sih. Akra coba. Tes Akra ya. Nah, sama kayak game tadi kan. Sama banget ini. Dari sini deh, dari sini. Nah, 155%. Balik lagi, oke, Akra hijau. Nah, ini kalau teman-teman lakukan terus menerus, saya percaya deh ini akan menjadi kebiasaan teman-teman untuk melihat pelan-pelan perusahaan yang baik ya. Nih, walaupun transaksinya kecil ya tapi positif kan, naik aja meskipun ya satu hari jual 2 lot 5 lot ya pengaruh juga itu kan, yang penting naik kan intinya. Biar liquid, kalau dia turun terus ya percuma aja, kita pengaruhnya ke impact ke kita kan, takutnya ke psikologis kalau investor itu ya kan. Walaupun tidak semua. Stick 3. Oke, mapa. Woi, mapa 383. Nah, kan kelihatan ini, kita lihat ya mapa tadi. Ini. Nah, ini 20 jelas. Fix ini jelas. Fix ini jelas. Fix ini jelas. Fix ini jelas. Nah, tinggal berarti toleransinya sekitar ya seperti kata saya tadi 20% lah. Tapi kalau mau lebih banyak lagi pilihannya ya kemungkinan 15. Ya kan, 15 lah di sini. Terus di sini 14 dengan pertumbuhan belanja modal 17% disertai pertumbuhan penjualan 5 tahun 14% rata-rata, dan disertai juga pertumbuhan earning per share 5 tahun 27,37%. Nah, menghasilkan pertumbuhan penjualan ini nggak fix ya teman-teman, fixnya itu di laporan keuangan, tapi ini juga cukup sih,
untuk kita melihat indikasinya. Kalau mau lebih jelas kita masuk ke laporan keuangannya. Penjualan TTM versus tahun ini versus tahun lalu 53,78% dan earning per share mencapai 120,24% dan akhirnya mapa ini menjadi seperti ini ya. Itu. Ini sip sip industrial. Coba kita cek ya. Lumayan perfect, walaupun tidak sebesar amat tapi ya setidaknya kalau kita belinya di sini ya nggak nyangkut juga sih, walaupun dia turun di sini masih ini. Itulah kalau kita beli berdasarkan kekuatan power dari ini ya teman-teman, komponen-komponen utamanya ini. Sampai segininya ya, penjualannya rendah loh ya, pertumbuhan belanja modalnya rendah banget ya. Coba penasaran? Wow, mengerikan sekali ini. Oh, 260% teman-teman. Sarum Energi 397045. Coba. Oh ya, Harum Energi ya, batu bara nyata ini. Hampir 800-an. Ya, gitu ya teman-teman. Ini kalau teman-teman nemani saya lama ini. DCI teman-teman. DCI. Emang perusahaan ini mengerikan banget. Dari berapa nih? 400 di-tag aja sama dia, walaupun ya dibilang saham ini ya beginilah, tapi dia naik ya. Ya nggak buruk-buruk amat sih ini. Mesa juga masuk. Mesa juga lumayan tinggi dia. Cuma tempat turun dia kemarin kan karena ininya nggak kuat powernya di sini. Jatuh di earning per share dia, nggak kuat lagi sudah. Belum yang pertumbuhan ini, baru pertumbuhan earning per share ya. Belum yang pertumbuhan penjualan. Coba kita lihat ya. Memang orang tuh bisa teman-teman bikin segala rumus dan apa macamnya, tapi tetap ya pemahaman kita kepada perusahaannya, karena kita jadi tahu ya. Contohnya kayak ESA kemarin kan dia naik karena terjadi perang Ukraina Rusia hingga pasokan gas itu jadi susah karena Rusia penghasil gas terbesar ya, cukup besar lah intinya gitu. Akhirnya menyebabkan kelangkaan dan juga susah untuk pasokannya. Nah, sedangkan ESA ini penghasil amoniak ya, dan bahan bakunya amoniak itu adalah gas. Nah, itu berpengaruh. Jadi kita tahu. Nah, ini udah mulai kan berita-berita kemarin, gas sudah mulai lancar lagi. Ya dia turun jadinya. Jadi pentingnya kita untuk mengetahui kondisi dan situasi perusahaan. Rumus memang ada ya, tapi tetap kita harus lihat juga kondisi barangnya. Biar bagaimanapun kita jangan pernah beli kucing dalam karung ya teman-teman, karena kita juga nyari uangnya. Saya sebagai investor tuh turut merasakan buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang ya, belum stabil ya, itu saya cukup merasakan. Makanya saya sekarang coba untuk men-share apa yang saya tahu ya. Semoga aja apa yang saya tahu ini bisa bermanfaat buat teman-teman gitu loh. Walaupun ya ini mungkin ada juga yang lebih sempurna daripada yang saya sharing ini, tapi setidaknya ini ya cukup untuk membantu teman-teman ya. Maka dari itu kerjasamanya untuk kita sama-sama membantu buat teman-teman untuk like dan subscribe, biar saya akan terus sharing ya apa-apa aja yang saya lakukan untuk memilih saham-saham bagus. Cuma satu teman-teman, saya dari dulu ya, saya nggak akan sharing sahamnya loh ya. Saya tuh lebih suka itu kalau saya membaginya itu kayak gini, sama-sama kita sama-sama cari, sama-sama oh seperti ini toh sahamnya, oh tuh gini-gini. Nah itu saya, itu teman-teman, saya lebih ke arah itu gitu loh. Kalau kita bener aja cara nyarinya ya, jangan beli kucing dalam karung, otomatis deh sama seperti kita jualan di luar juga, di usaha real juga teman-teman nanti akan tahu. Yellow ini sudah turun sih, kemarin sempat 50 naik ke 400 turun lagi. Terus ini 104.
Amar coba ya. Untuk yang pertumbuhan penjualan 5 tahun kita lihat Amar seperti apa. Perdana cuat bro. Yule, wow, kenapa sih ya kan, kok aku pasti ngeliat harganya dari sini, ngeliat harga, terus ngeliat harga, siapa tahu ada peluang teman-teman ya kan. Hari ini siapa tahu ada peluang yang ya mungkin harganya masih belum naik tapi ini sudah naik gitu kan. Nah itu kita bisa menuju ke lihat laporan keuangannya seperti apa, produknya apa, kondisi pasarnya tentang perusahaan itu gimana gitu kan. Semangat hitungannya ya. Kalau yang semangat tuh begini teman-teman, dia semuanya di ini kan baru satu-satu satu, dia sambil ngapalin ya, tapi yang nggak nol-nol banget juga sih, cuma dia perhatikan gini satu-satu, mau yang minus tapi ini dilihat PCM. Nah ini oh ini nol, ini kan udah nampak ya. Oke nah, lihat gini kan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ini aja sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat yang suka di like, jangan lupa untuk di subscribe juga biar saya makin rajin untuk membuat videonya ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.